Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dosen, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah penganggaran dengan studi kasus UMKM bernama Niche Flavor yang bergerak di industri minuman sirup, bubuk, dan kopi. Presentasi ini akan membahas mulai dari profil UMKM, proses produksi, hingga ke penyusunan anggaran lengkap yang mencakup penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, HPP, laporan laba rugi, hingga laporan arus kas. Baik, selanjutnya Niche profil UMKM. Nah, di profil UMKM ini, Niche ini merupakan UMKM yang didirikan pada tahun 2021 oleh 4 mantan barista yang bernama Risa, Jatra, Bima, dan Adi. Produk yang mereka hasilkan itu sirup dengan 20 lebih varian rasa, 7 varian powder, dan 5 varian kopi. Dan produk andalan mereka ini adalah sirup Baileys yang mencatat total penjualan sebesar 5.776 unit dalam setahun. Niche ini mengandalkan strategi pemasaran hybrid dengan distribusi mencapai wilayah Malang 60% dan Surabaya 40%. Mereka memiliki tempat produksi bernama Lowbar yang juga berfungsi sebagai pusat riset dan pengembangan. Nah, untuk struktur organisasinya terdiri dari dua divisi utama, manajemen dan strategi, serta operasional yang dibagi ke produksi dan pelayanan riset. Nah, untuk proses produksi di Niche ini bersifat make to order, yang hanya memproduksi saat ada pesanan. Hal ini itu digunakan untuk menjaga kualitas, menghindari produk kadaluarsa, serta meningkatkan efisiensi. Nah, untuk proses dilakukan di fasilitas 42 meter persegi dengan 22 meter persegi untuk ruang produksinya. Untuk konsumsi listriknya itu untuk produksi itu mencapai 5.000 kWh per bulan. Untuk mesin utamanya yang digunakan adalah mixer sirup dan mixer ribbon yang membantu mencampur dan memanaskan bahan baku dengan efisien. Output produksinya itu mencapai 3.000 sampai 4.000 liter sirup per bulannya dengan kemasan 1 liter yang 1 liter. Selanjutnya yaitu untuk penjualan Niche ini mendistribusikan secara offline dan online dengan wilayah dominannya yaitu Malang sebanyak 60% dan Surabaya 40%. Berdasarkan forecast penjualan tahun 2025, total volume penjualan mencapai 8.841 unit dengan proyeksi tertinggi pada triwulan keempat sebanyak 3.833 unit, yang dimana penjualan sirup didominasi oleh rasa Baileys yang terjual sebanyak 5.776 unit, diikuti oleh leci sebanyak 4.598 unit, dan terakhir yaitu ada vanilla 3.006 unit. Nah, data ini tuh menunjukkan bahwa potensi pasar terus bertumbuh dan strategi distribusi hybrid terbukti efektif menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Nah, selanjutnya itu anggaran penjualan Bailey. Nah, untuk anggaran penjualan produk Bailey ini selama 4 triwulan, yaitu total penjualannya 3.713 unit di Malang dan 2.063 unit di Surabaya. Untuk total pendapatannya sebanyak 853.784.012. Untuk penjualan terbanyak berasal dari kemasan 750 mili senilai 470.544.970. Selanjutnya itu anggaran penjualan produk varian rasa leci. Nah, untuk rasa leci ini terbagi di Surabaya sebanyak 2.112 unit, yaitu total pendapatannya senilai 345.411.099, dan untuk di luar Surabaya terjual sebanyak 2.476 unit, yang dimana total pendapatannya itu 465.943.477. Untuk total penjualan di sebanyak 811.355.355 dengan kontribusi terbesar dari kemasan 750 mili yaitu sebanyak 445.824.123. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada anggaran penjualan untuk varian vanilla.
produk vanila ini mencatat total penjualan untuk wilayah Surabaya sebesar 3.006 unit dengan nilai total penjualan Rp286.117.343. Kemudian untuk luar Surabaya ini sebesar 1.356 unit dengan penjualan senilai Rp127.316.569. Sehingga total pendapatan yaitu Rp433.912 dan kemasan 750 mili ini menyumbang paling besar yaitu sebesar Rp197.808.540. Next. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran produksi. Jadi anggaran produksi ini disusun berdasarkan jumlah unit penjualan. Untuk Baileys itu sebesar 5.776 unit, kemudian leci 4.598 unit, vanilla 4.362 unit. Tidak ada stok awal maupun akhir karena seluruh unit diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar secara langsung. UMKM ini menggunakan pendekatan make to order untuk menjaga efisiensi dan kualitas produk sekaligus untuk menghindari biaya penyimpanan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran bahan baku untuk varian Baileys. Total biaya bahan mentah untuk Baileys selama setahun yaitu sebesar Rp94.274.800 dengan rincian utama untuk gula jagung itu totalnya Rp30.240.000, untuk perisa rasa Rp20.168.000, untuk botol sirup Rp22.880.000 dan untuk natrium benzoat itu Rp1.800.000. Nah, biaya bahan baku Baileys ini cukup tinggi karena volume pasarnya itu besar, namun sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran bahan baku untuk varian leci, di mana terdiri dari gula jagung sebesar Rp28.500.000, kemudian perisa rasa Rp18.678.000, kemudian botol sirupnya Rp20.160.000. Jadi total biaya bahan mentah untuk leci ini adalah Rp85.123.000. Next. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran bahan baku untuk varian vanilla. Bahan mentah untuk produk vanilla ini menelan biaya sebesar Rp60.184.000 yang meliputi untuk gula jagung itu Rp22.440.000, kemudian untuk perisa rasa itu Rp15.296.000, kemudian untuk botol sirup itu Rp16.320.000. Nah, vanilla ini menjadi varian paling hemat dalam hal biaya bahan karena sesuai dengan posisinya sebagai produk dengan penjualan yang paling rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah kita menghitung berbagai macam anggaran yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, tentunya kali ini kita akan menghitung terkait anggaran tenaga kerja langsung. Yang namanya adalah anggaran tenaga kerja langsung tentu mencakup anggaran-anggaran yang mengestimasikan antara biaya upah dan juga gaji, di mana biaya TKL ini untuk produk niche sendiri dibagi menjadi 3 produk selama 1 tahun, yang mana pada produk Baileys dia mencapai anggaran tenaga kerjanya sebesar Rp34.656.000, sedangkan untuk leci ya sebesar Rp27.588.000 dan untuk vanila Rp24.010.000. Nah, biaya ini dihitung berdasarkan upah per unit yang mana telah disesuaikan dengan volume produksi. Next. Nah, setelah kita menghitung terkait biaya tenaga kerja, tentunya kita harus menghitung terkait biaya cakupan listrik, depresiasi, biaya promosi, dan biaya-biaya lainnya yang terkait. Yang mana pada niche sendiri, biaya overhead pabrik ini mencakup listrik, depresiasi, dan biaya promosi. Yang mana pada produk Baileys dia menghabiskan sekitar Rp2.212.744. Lalu untuk leci senilai Rp1.840.755.000, lalu untuk vanila sebesar Rp1.746.357. Untuk rata-rata BOP per triwulan ada di kisaran Rp436.000 sampai dengan Rp578.000. Next.
Nah, setelah kita menghitung berbagai anggaran-anggaran yang telah kita hitung sebelumnya, tentunya kita harus menghitung harga pokok produksi, yang mana HPP ini dihitung dari biaya terkait bahan baku, TKL, dan BOP, yang mana Bailey sendiri memiliki HPP per unit sebesar 129.357. Nah, lalu untuk leci sendiri sebesar 113.426, dan untuk varian vanilla sendiri yaitu sebesar 106.363. Next. Nah, karena kita sudah menghitung HPP terkait biaya bahan baku, biaya penjualan, TKL, dan BOP, tentu kita harus menghitung bagaimana persentase dari laba rugi dan biaya variabel, yang mana pada proyeksi laba rugi per triwulan di 2025 untuk produk-produk niche adalah pada triwulan 1 itu penjualannya senilai 374.892.322 dengan laba sebelum pajaknya ada di nominal 177.092.322, dan untuk triwulan 2 di penjualannya ada 490 juta sekian, dan untuk laba tertingginya di 191 sekian. Nah, untuk triwulan 3 untuk penjualannya ada di 502 sekian, lalu untuk labanya di 187.912.445. Nah, untuk di triwulan keempat ini penjualannya mengalami kenaikan yang sebesar 82 juta, yang mana dari 502 menjadi 582 juta. Nah, lalu untuk labanya sendiri juga mengalami kenaikan senilai 190 juta. Nah, untuk total laba setahun mencapai lebih dari 747 juta sebelum pajak. Lah, kenaikan pendapatan ini terbilang konsisten tiap triwulan, yang mana menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan juga strategis untuk proses pemasaran yang telah dilakukan oleh Niche. Next. Nah, setelah kita menghitung terkait laporan laba rugi, proyeksi laba rugi, tentu kita harus menghitung laporan arus kas, yang mana arus kas ini menunjukkan saldo positif setiap bulan, setiap triwulan untuk produk dari Niche sendiri, yang mana untuk penilaian penerimaan tertinggi itu pada triwulan keempat yaitu 582 juta sekian, lalu untuk pengeluaran terbesar itu di nominal 391 juta itu di triwulan keempat juga. Lalu untuk saldo akhir tertingginya itu di triwulan kedua nominal 190 juta sekian. Untuk pengeluaran ini didominasi oleh pembelian bahan baku dan juga upah TKL, yang mana kondisi arus kas sangat sehat dan menunjukkan kemampuan dari Niche dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dengan baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih saya ucapkan. Udah. Udah ya, live ya.